U23 Việt Nam thì chúng tôi có 2 tuần chuẩn bị. Nhưng thật ra là giải vô địch quốc gia Việt Nam League 1 League. Chúng tôi đến đây với cương vị nhà đương kim vô địch. Nhưng thật ra thì dan saya nggak berkenan aja ya, itu meremehkan tim nasional kita. Dan memang kalender AFF, U23 dan Asian Games tidak masuk kalender besar kami. Indonesia gagal menjadi juara, tapi Indonesia juara di hati kita semua. Karena terlihat jelas para pemain bermain all out. Mereka tidak takut untuk meladeni permainan brutal dari Vietnam. Saya tidak ingin mengatakan keras atau kasar, tapi brutal permainan dari Vietnam. Ya udah sangat maksimal ya, bahkan ada istilah tim yang lebih baik nggak selalu menang, dan semalam itu Indonesia jelas tim yang lebih baik. Cuma memang kalau sudah adu penalti, ya akhirnya kembali ke posisi 0 lagi. Jadi siapapun bisa menang lawan siapapun. Jadi saya tadi katakan juga, Indonesia adu penalti lawan Argentina bisa menang bisa kalah. Tapi overall sebetulnya ini adalah penampilan yang cukup memuaskan ya, meskipun hanya runner up, tapi kita melihat bahwa Indonesia punya sejumlah pemain untuk masa depan dan bisa membawa tim nasional nanti ya, senior, ke level yang lebih baik daripada sekarang. Jadi nggak usah berputus asa, ini kan hanya level Asia Tenggara. Kita butuh masuk ke level elit di Asia. Kita butuh untuk berprestasi lebih bagus di level Asia. Dan bisa meningkatkan peringkat kita di peringkat FIFA. Jadi kalau soal AFF U23 ini kan hanya kelompok umur. Jadi tidak perlu dibesar-besarkan lah kekalahan ini, dan kita harusnya tetap menyokong ini anak-anak muda, harapan Indonesia di kemudian hari untuk bisa menjadi pemain di level timnas senior. Kalau timnas itu sebetulnya senior ya. Kalau kelompok umur itu bukan timnas. Baik. Tapi oke lah. Ini adalah pemain harapan Indonesia, banyak sekali. Tapi seharusnya wasit lebih tegas lagi. Karena saya melihat ada pemain Vietnam yang berkali-kali melakukan pelanggaran ke para pemain Indonesia, tapi mendapatkan kartu kuningnya tuh hanya 1 kali. Ini saya bukan ingin mencari alasan ya, Indonesia itu kalah karena wasit tidak memberikan kartu merah, tapi faktanya seperti itu kan. Pemain nomor 4 itu berkali-kali melakukan pelanggaran, tapi hanya mendapatkan 1 kartu kuning. Kemudian ada pemain dari Vietnam yang menyikut Haikal, kalau nggak salah bernomor punggung 20, saya lupa ya. Nggak dikasih kartu. Jangankan kartu merah, kartu kuning pun nggak dikasih. Oke, kalau wasit nggak melihat kejadian itu, kan masih ada asisten wasit. Kok asisten wasit bisa melihat Kelly Schroyer offside, padahal dia onside, tapi dia tidak bisa melihat ada pemain Vietnam yang menyikut pemain Indonesia. Kan aneh banget. Dalam beberapa hari terakhir, isu Indonesia untuk keluar dari Federasi Sepak Bola Asia Tenggara AFF kencang beredar. Terlebih setelah timnas Indonesia U23 kalah di final Piala AFF U23 2023 dari Vietnam. Pihak PSSI selaku induk sepak bola Indonesia merasa kecewa dengan sikap wasit yang memimpin laga final Piala AFF U23 2023, yakni Hiroki Kasahara. Ya, Kasahara disebut membuat sejumlah keputusan yang merugikan timnas Indonesia U23 di laga tersebut. Salah satunya adalah pelanggaran keras yang dilakukan bek timnas Vietnam U23, Nguyen Hong Phuc, kepada Haikal Al-Hafiz. Namun Kasahara justru tidak memberikan tindakan terhadap aksi pemain Vietnam tersebut. Seusai laga final Piala AFF U23 2023 kontra Vietnam, Ketua Badan Tim Nasional BTN, Sumarji, pun mengungkapkan kekesalannya. Ia bahkan berujar saat ini tengah mengevaluasi keikutsertaan timnas Indonesia di turnamen Piala AFF. Munculnya isu Indonesia keluar dari AFF pun mendapatkan reaksi dari salah satu media Vietnam, yakni Soha.vn. Mereka pun mendorong agar PSSI merealisasikan rencana itu, dan menyarankan agar Indonesia gabung Federasi Sepak Bola Asia Timur (EAFF). Mengeluh di Asia Tenggara, sepak bola Indonesia bakal bergabung dengan kawasan Jepang dan Korea Selatan. Sepak bola Indonesia kembali menghadapi kemungkinan keluar dari AFF, tulis Sohaven dalam sebuah artikelnya, seperti INDOZONE lihat, Kamis tanggal 31 Agustus tahun 2023. Jika PSSI serius mempertimbangkan mundur dari turnamen Asia Tenggara, Asia Timur adalah pilihan yang tepat. Ini bukan kali pertama Indonesia dirumorkan bakal berpindah kawasan.
Setahun lalu, setelah timnas Indonesia U19 tersingkir dari babak grup Piala AFF U19, Indonesia dirumorkan berniat mundur dari AFF dan beralih ke EAFF. Lanjut artikel soha.vn. Akan tetapi hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak PSSI terkait rumor Indonesia mundur dari AFF. Kini menarik dinantikan seperti apa kelanjutan dari rumor tersebut. Pecinta timnas Indonesia pun akhirnya ramai-ramai menggaungkan agar Indonesia keluar dari AFF. Apalagi Piala AFF bukan merupakan agenda FIFA. Bahkan ajang Piala AFF dianggap ajang pembantaian pemain timnas Indonesia hingga banyak yang mengalami cedera. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, pun angkat bicara terkait penggemar yang menginginkan agar Indonesia keluar dari AFF. Ia mengatakan, PSSI saat ini fokus menyesuaikan jadwal timnas Indonesia dan Liga. Hal tersebut disampaikan Erick Thohir usai menonton laga uji coba timnas U17 Indonesia vs Korea Selatan di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, Rabu, tanggal 30 Agustus tahun 2023, malam WIB. Itu keluar dari AFF kan dorongan dari sahabat, supporter, dan klub. Tetapi kalau kami di PSSI, kami yang pasti ingin menyinkronkan jadwal timnas, liga, dan internasional, katanya. Erick juga mengungkapkan bahwa PSSI tidak menutup kemungkinan bakal mengurangi pertandingan yang tidak sesuai kalender FIFA. Kondisi itu bisa terjadi apabila tim nasional kekurangan pemain imbas jadwal yang terlalu padat. Namun, Erick menegaskan bahwa hal itu masih terlalu dini untuk diputuskan. Bukan tidak mungkin kami juga bisa mengurangi pertandingan-pertandingan yang tidak sesuai kalender FIFA, tetapi masih terlalu dini, ungkapnya. Terkait kontroversi wasit, Shin Tae-yong selaku pelatih timnas U23 Indonesia beberapa kali mengkritik keputusan pengadil lapangan selama turnamen berlangsung. Ia juga mengunggah video di Instagram pribadinya yang menunjukkan momen di mana pemain Vietnam, Nguyen Hong Phuc, menyikut Haikal Al-Hafiz. Momen itu terjadi ketika Haikal hendak merebut bola dari Hong Phuc pada pertandingan final Piala AFF U23 2023, Minggu, tanggal 27 Agustus tahun 2023. Hong Phuc menendang bola dengan kaki kanannya sambil melompat. Sebelum mendaratkan kakinya ia menyikut kepala Haikal. Namun, aksi Hong Phuc luput dari hukuman wasit. Setelah pertandingan, Shin Tae-yong mengatakan bahwa kualitas wasit yang bertugas di event di Asia Tenggara perlu ditingkatkan jika para pemain di region tersebut ingin berkembang. Jika AFF ingin negara-negara dan para pemain Asia Tenggara berkembang, kita harus berpikir soal beberapa hal, tuturnya. Saya tak ingin menunjuk, tetapi, beberapa keputusan wasit tak membantu para pemain, kata pelatih Korea Selatan di Piala Dunia 2018 itu. Para pemain berusaha bagus tetapi apabila wasit membuat penilaian atau keputusan salah, itu tidak bagus. Itu juga menghambat perkembangan pemain walau usaha mereka telah bagus, imbuhnya.